Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada kasus Oppo A5s ya. Kata usernya tidak mau ngecas. Nah, ini dicas nggak ada respon sama sekali ya. Kita akan coba langsung eksekusi saja. Kita bongkar terlebih dahulu untuk HP Oppo nya ini ya. Kita lepas terlebih dahulu SIM tray-nya. Kemudian kita bongkar untuk cover belakangnya ya. Ini berhubung sudah longgar ya, jadi gampang dia posisinya. Covernya ini dilem ya, jadi kalau memang posisi masih susah silahkan diseset terlebih dahulu. Ini kebetulan posisinya sudah mau lepas ini, jadi gampang. Kita akan coba terlebih dahulu ganti, atau kita cek lah sebelum ganti ya. Kita cek terlebih dahulu ini apakah konektor casnya yang bermasalah. Jika nanti memang konektor casnya ini yang bermasalah, akan kita ganti, terus kita tes kembali. Jika memang belum bisa mengecas, kita akan coba cek ke jalurnya. Nah, ini yang simple terlebih dahulu. Kita coba cek dulu ini konektor casnya berfungsi dengan baik apa tidak ya. Kita pasang terlebih dahulu di PCB holder ya, untuk kita ukur voltase yang ada di konektor cas ini. Untuk konektor cas yang normal harusnya dia ada input voltase sekitar 5 volt ya. Ini kita coba cek. Oke, nggak ada input 5 volt sama sekali. Jadi kita langsung eksekusi saja untuk penggantian konektor casnya. Semoga aja ini cukup konektor casnya aja yang rusak ya. Ini saya berikan lakban anti panas untuk melindungi mikrofonnya ya, supaya tidak terlalu panas kena blower. Berikutnya kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Tinggal kita aplikasikan konektor cas yang baru. Kita solder untuk kaki-kakinya ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita kerjakan dari hal-hal yang paling simpel terlebih dahulu. Jika memang nanti penggantian konektor cas ternyata belum dapat ngecas juga ya, kita akan cek lebih lanjut di bagian mesin. Ini kita tes terlebih dahulu apakah konektor casnya sudah berfungsi dengan baik apa tidak. Oke, udah ada ya, 5 voltnya udah hadir. Nah, untuk voltasenya yang lain juga aman. Mohon maaf multitesternya tidak terrecord ya, lupa kemarin masih posisi zoom. Ini kita lepas, kita coba rakit kembali ke mesinnya. Semoga saja sudah bisa untuk mengecas. Kita lepas terlebih dahulu ya ini isolasi anti panasnya ya. Terus kita bersihkan. Pembersihannya pakai thinner. Ini penampakannya ya, sudah rapi, tidak ada kaki-kakinya yang terhubung. Berikutnya kita aplikasikan ke mesinnya. Baik, mohon maaf ini kurang pas ya gambarnya. Ini sedang proses pemasangan ke bodi. Nah, kita coba. Oh, nggak ada respon sama sekali ya. Oke, kita akan cek lebih lanjut ya.
Ini ternyata masih belum bisa mengecas. Berikutnya kita akan coba cek. Nah, ini konektor casnya sebenarnya masih normal ya, berfungsi dengan baik. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik karena tadi udah kita ganti konektor casnya. Ternyata setelah kita cek, ternyata vibasnya konslet. Nah, ini sudah saya tambahkan kabel ya untuk pengetesan nanti komponen mana yang rusak. Ternyata vibasnya short. Nah, ini kalengnya juga sudah saya bongkar. Di beberapa kutu-kutu ya, kapasitor di situ banyak yang short. Nah, ternyata penyebab selain konektor casnya rusak, ini di area situ ada yang konslet di jalur vibas. Ini kita berikan rosin terlebih dahulu ya, kita tabur rosin, kita cek menggunakan power supply. Kalau memang teman-teman ada power supply, bisa pakai power supply ataupun pakai MBR ya. Nah, ini kita nyalakan power supply-nya ke voltase 4 volt ya, 4 sampai 5 volt lah maksimal ya untuk di jalur vibas. Kita lihat, oh ini sepertinya kabel jumpernya kurang pas ya. Coba saya geser-geser. Ish, panas. Oh, langsung dia. Kita paskan lagi ya. Iya, ini dia. Oh, langsung merah kabelnya, putus. Oke, berarti dia memang vibasnya langsung kebaca, kedeteksinya langsung ground ya. Nih, di jalur vibasnya langsung ground nih. Tuh, kabelnya kecil nggak kuat untuk menahan panasnya ya. Kita ganti terlebih dahulu pakai kabel yang agak gede lah kalau gitu ya. Ini kita ganti untuk kabelnya. Kita ganti pakai kabel yang agak gede. Ini bekas kabelnya ya, ternyata tidak kuat. Kita ganti pakai kabel-kabel bekas lah. Bekas apa ini? Kita cari dulu. Ini ada kabel bekas charger lah, kabel charger nih segini. Ntar kalau nggak kuat juga udahlah pakai pinset aja ya. Untuk titik vibasnya di situ ya, paling kanan dari 3 titik yang ada di atas lubang baut. Nah, di situ posisi vibasnya ya. Ini tadi ketika diukur waktu awal itu dia ground, konslet di titik vibas. Harusnya kan dia nggak ada ground, nggak terhubung dengan ground harusnya. Jadi short, kita suntik tegangan ini untuk menemukan komponen mana yang rusak. Tadi pakai kabel kecil nggak kuat, terlalu panas. Ini kita pakai kabel yang agak gede. Apakah kuat apa tidak? Ya, kita aliri arus ya. Oh, masih tidak kuat, langsung meleleh ya kabelnya. Cuma ini ada satu komponen kecil nih ya, yang dia sepertinya rosinnya agak meleleh dikit. Cuma saya belum yakin nih. Ada satu komponen kecil bagian bawah. Oke, ini tetap nggak kuat kayaknya pakai kabel nih, kabelnya meleleh. Kita langsung saja pakai pinset. Kita langsung hubungkan pakai pinset. Nah, ini dia ketemu. Oke, ini ketemu ya. Yuk, ini pakai pinset. Nah, itu makin jelas. Itu kalau nggak salah OVP sepertinya ya. Over voltage protection ya, IC OVP kemungkinan itu.
Ya, kita coba lagi untuk memastikan ya. Kita kasih rosin lagi, coba pakai kabel yang kecil nggak kuat, pakai kabel yang gede juga meleleh nih. Langsung saja kita pakai pinset, meskipun tadi pinsetnya lumayan panas juga tadi. Kita tabur rosin dulu, cukup lah ya. Kita coba lihat apakah benar. Harusnya benar sih, karena memang dari yang lain dia tidak meleleh sekeliling ya. Nah tuh, iya tuh langsung meleleh rosinnya. Oke, IC OVP nya ini yang konslet ternyata. Kita akan coba penggantian ya, kita cari IC OVP pengganti. Kebetulan ini saya ada mesin ya dari Vivo Y berapa ini, lupa saya. Vivo Y berapa, karena tinggal mesinnya aja sih. Ini saya cari-cari tadi ada yang mirip ya untuk OVP nya. Sebenarnya untuk OVP ini bisa langsung di jumper dari kaki Vibas, dari Vibasnya langsung ke jalur Vibas USB kalau nggak salah ya, di skematik Vibas USB out. Nah itu, atau dari input IC OVP ke output IC OVP nya itu sebenarnya bisa di jumper saja. Cuma saya lebih prefer ya ke teman-teman, kalau untuk kerusakan di IC seperti ini baiknya diganti saja IC nya, jangan di jumper ya. Tetap lah, meskipun fungsinya akan nggak beda jauh, cuma ketika ada IC OVP ini juga akan melindungi mesin dari kelebihan voltase ketika proses pengecasan. Nah ini kita angkat IC OVP nya yang konslet ya, rusak. Tapi sebelum kita ganti, kita pastikan bahwa ketika IC OVP nya ini sudah diangkat ya, kita cek komponen-komponen sekitarnya apakah ada yang konslet, atau jalur Vibasnya apakah masih konslet atau tidak. Nah ketika kita sudah angkat IC OVP nya, kemudian kita cek jalur Vibasnya ternyata kok masih short, nah bisa jadi nih ada komponen lain nih selain IC OVP yang konslet gitu. Jadi baiknya kita melakukan pengecekan. Nah ini kita cek. Oke, untuk tadi di daerah sini itu banyak yang konslet, ini sudah enggak, dua kakinya tidak bunyi semua. Untuk di multitesternya disetel ke buzzer ya, mode buzzer. Oke ya, seperti itu. Kita cek satu-satu komponen-komponennya. Aman, nggak ada yang konslet, berarti memang tersangkanya IC OVP ya. Cuma memang tadi karena posisi konektor casnya juga dia nggak connect dengan baik, dengan sempurna ya, jadi kita ganti juga konektor casnya. Ini kita bersihkan sisa-sisa timah dari IC OVP sebelumnya ya, di papan PCB nya kita bersihkan supaya nanti ketika dipasang yang baru dia tidak gabung, karena untuk 3 baris di atas itu ground semua, kemudian yang bawahnya itu dia jalurnya, jadi resiko nempelnya lebih besar. Nah ini kebetulan ada IC dari Vivo, lupa tipe berapa ini saya, kalau nggak Y19 atau Y91 lah, lupa ingat saya. Nah kebetulan nih IC OVP nya sama, ini ya IC OVP nya yang saya cabut.
Oke, kita tinggal pasang ke mesin Oppo A5s nya. Tadi karena kaki-kakinya udah lumayan rapi, nggak perlu saya ribol ulang lah, langsung saja kita pasang. Sip, sudah selesai. Udah kuat ya. Ini kita cek goyang-goyang apakah sudah terhubung dengan baik apa tidak ini kaki-kakinya. Berikutnya kita bersihkan nih pakai thinner untuk sisa-sisa fluk. Kita tes. Oke, nggak ada yang short ya. Jadi pemasangan IC OVP nya ini sudah baik. Kalau diketemukan ada komponen-komponen sekelilingnya IC OVP yang konslet, bisa jadi dari pemasangan IC OVP nya nggak pas, atau malah IC OVP penggantinya juga konslet. Nah, ini kita cek di sini untuk jalur FreeBus-nya ya. Nah, nggak konslet. Sip, berarti aman. Baru kita akan coba pasang di frame ya. Kita rakit, kemudian kita tes. Nah, ini posisi kalengnya di dalam ya, dia akan nempel sama frame, jadi alangkah lebih baiknya jangan ditempelin dulu, takut ada yang grounding. Kita uji coba untuk pengecasannya. Sebelumnya ini baterai sudah saya suntik ya, dan memang mesinnya sempat saya uji coba masih nyala, cuma memang nggak mau ngecas sama sekali. Kita tes. Oke, ini dia muncul logo petir. Apakah muncul persentase? Alhamdulillah. Sip. Ini HP-nya sudah normal kembali, dapat ngecas. Berarti memang penyakitnya di IC OVP yang konslet. Penyebab IC OVP konslet ada macam-macam. Ada mungkin dia kondisi IC-nya memang sudah lemah, atau mungkin ketika proses pengecasan ada arus berlebih, entah itu dari sumber batok casnya, atau mungkin dari regulasi di listrik di rumah tersebut waktu itu tidak stabil, sehingga ada kenaikan voltase yang signifikan ketika posisi HP sedang dicas juga, sehingga OVP-nya kalah kan? Karena memang fungsinya IC OVP adalah kontrol ketika ada voltase berlebih yang ada di situ, sehingga IC OVP-nya mati duluan. Ini kita bersihkan ya untuk timah di area dudukan kaleng ya, karena ini kalengnya akan saya pasang kembali. Ini kebetulan solder saya agak kurang mantep, ini panasnya ya, memang waktunya ganti ini kepala soldernya ya. Kita kembalikan lagi untuk pelindung panasnya. Nah, ini untuk kalengnya kita kembalikan. Sip. Oke, jadi mungkin seperti itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk perbaikan HP Oppo A5s ini dengan kasus tidak mau ngecas. Pertama, indikasinya tadi konektor casnya rusak. Yang kedua, ternyata setelah ditelusuri IC OVP-nya juga rusak. Jadi dilakukan dua perbaikan, konektor cas dan IC OVP. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, mohon bantuannya, support terus dengan cara like, subscribe, ataupun komen jika ada yang ingin didiskusikan. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.